Hai Sobat ASN, selamat datang di podcast Smart Governance Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Kita akan bicara seputar inovasi dan perubahan di dunia birokrasi. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas yang lagi ramai dibicarakan, Smart Governance. Apalagi di lingkungan pengadilan ya, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, semuanya lagi bergerak ke arah digital, cepat dan transparan banget nih. Tapi tentu aja di balik kemajuan itu pasti ada tantangannya. Ada yang udah keren banget menerapkan sistem digital, tapi ada juga yang masih beradaptasi. Jadi gimana sih praktik baiknya, kesulitannya, dan apa yang bisa kita pelajari dari semua itu? Kita bakal ngobrol seru soal gimana perjalanan penerapan smart governance di pengadilan agama atau di pengadilan negeri bersama dengan saya, Lydia Sela, sebagai moderator. Dan sudah hadir 4 narasumber keren kita dari berbagai bidang. Di sini ada yang dari pengadilan negeri, ada yang dari pengadilan agama, bagian IT, pelayanan publik atau PTSP. Mereka akan bakal cerita langsung pengalaman dan pandangannya soal penerapan smart governance di tempat kerja masing-masing. Halo, apa kabar Mbak Lina, Mbak Erni, Mas Hawari, dan Mas Salman? Halo. Ya, langsung aja yuk kita mulai obrolannya. Kita mulai dari yang sisi positif dulu ya. Kita mulai dari Mas Hawari. Mas Hawari, apa kabar Mas? Baik, Mbak Lide. Ya, baik ya. Mas Hawari, boleh nggak diceritain 3 good practice keren di peradilan yang menurut kamu itu inovatif banget? Oke, 3 good practice yang keren di pengadilan. Menurut saya ada 3 praktik yang keren banget nih sesuai dengan berakhlaknya ASN. Yang pertama ada layanan terpadu 3-in-1 di pengadilan agama, yaitu contohnya putusan cerai langsung bisa sekalian urus KTP dan KK baru. Layanan terpadu 3-in-1 atau sering disingkat 3-in-1 itu kan adalah sebuah inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan 3 jenis dokumen atau produk layanan sekaligus dalam satu kali proses pengurusan. Konsep ini sangat populer di lingkungan institusi pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanan sipil dan peradilan agama. Sebagai perwujudan dari smart governance dan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. 3 produk yang diperolehnya, yang pertama ada akta cerai, yang kedua ada kartu keluarga baru atau perubahan, yang ketiga ada kartu tanda penduduk atau eKTP, atau bisa juga di perubahan datanya, diterbitkan oleh Dukcapil. Nah, yang kedua, good practice-nya ada aplikasi Naruto. Aplikasi Naruto ini ada di pengadilan negeri. Apa aplikasi Naruto itu? Aplikasi Naruto adalah penerjemah bahasa isyarat buat disabilitas. Layanan yang disebut Naruto memang ada sebagai inovasi di salah satu pengadilan negeri. Namun itu adalah akronim lokal yang diciptakan oleh pengadilan tersebut. Kepanjangan Naruto adalah Tunarungo Talking On. Jenis inovasinya yaitu pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas atau difabel. Dan fungsi utamanya yaitu menerjemahkan bahasa teks maupun suara ke dalam bahasa isyarat. Dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi ini menjembatani komunikasi antara petugas peradilan dengan penyandang disabilitas pendengaran, sehingga mereka dapat mengakses informasi dan layanan pengadilan secara efektif dan mandiri. Ini adalah contoh konkret dari implementasi smart governance yang berfokus pada aksesibilitas dan pelayanan responsif, yang mengandung nilai berakhlaknya yaitu harmonis dan adaptif. Yang ketiga ada health center pencegahan perkawinan anak. Apa itu? Itu adalah pusat konseling bareng psikolog dan dinas terkait yang mengandung nilai berakhlak, loyal, dan akuntabel. Mungkin itulah 3 good practice yang bisa saya sampaikanlah kepada Mbak Lide. Ya, terima kasih Mas Hawari untuk penjelasannya. Tadi saya mendengar ada aplikasi Naruto ya. Naruto ini penerjemah bahasa isyarat untuk disabilitas, betul ya Mas? Ya, benar. Ya, saya mau bertanya ke Mbak Erni. Seperti yang disampaikan tadi sama Mas Hawari, kalau lihat aplikasi Naruto tadi, gimana cara kita pastiin kalau smart governance ini itu benar-benar inklusif dan adil? Nah, ini contoh nyata etika ASN. Aplikasi Naruto ada untuk mereka yang memiliki disabilitas, agar bisa mengakses layanan di pengadilan negeri. Jadi, smart governance
Bukan cuma buat mereka yang melek teknologi, tapi bisa digunakan semua warga tanpa diskriminasi. Ya, terima kasih Mbak Erni. Berarti bukan hanya untuk orang-orang yang melek teknologi, tapi yang juga disabilitas juga boleh mendapatkan dari smart governance ini. Oke, kalau dari sisi manajemennya, Mbak Entelina, dari sisi manajemen ASN, gimana dukungannya buat inovasi yang seperti ini, Mbak? Iya, menurut saya kuncinya ada di sistem merit. Sistem merit adalah sistem manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada faktor subjektif seperti kedekatan pribadi, politik, atau nepotisme. Jadi, ASN itu harus terus belajar dan siap kolaborasi lintas sektor, bisa melahirkan ide-ide kreatif seperti ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Lina. Kuncinya di sistem merit ya. Nah, Mas Salman, saya mau bertanya nih Mas Salman, kalau di unit lain pengen niru inovasi yang kayak gini, tapi dananya minim nih Mas, kira-kira bisa nggak diterapin Mas? Baik Mbak Lida, izin menjawab nih. Bisa banget dong. Kita fokus saja kalau cost innovation atau inovasi dengan biaya rendah, seperti menggunakan aplikasi gratisan, kerja bareng instansi lewat MOU, dan manfaati sumber daya yang ada. Yang penting tuh semangat kolaborasi dan adaptifnya tinggi. Iya, terima Mungkin itu kasih aja Mas Mbak Ida. Salman. Berarti bisa ya, yang penting itu semangat kolaborasi dan adaptif yang tinggi. Oke, tadi kita udah bahas dari sisi positif, sekarang kita mau bahas nih dari sisi gelapnya nih. Mas Hawari, Ya, ada nggak contoh bad practice yang masih jadi hambatan di peradilan? Kalau Mas lihat di lingkungan Mas. Kalau yang saya tahu ya, contoh bad practice yang masih jadi hambatan di peradilan ini mungkin ada 3 lah, yang sering banget kejadian lah mungkin ya. Yang pertama itu ada telat input berita acara sidang atau disingkat TAS ke SIPP. Bagi yang tidak tahu SIPP adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nah, telat input ini menyentuh data dan jadi hambatan pada nilai akuntabel dan kompeten. Yang kedua nih, sensitif nih, uang kopi di loket informasi. Ada oknum minta imbalan buat layanan, padahal itu kan gratis. Jelas melanggar nilai amanah dan harmonis. Yang ketiga, ada akses putusan yang susah buat masyarakat miskin atau di daerah terpencil. Ini melanggar nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Mungkin itu saja yang saya tahu, contoh 3 bad practice-nya. Iya, makasih Mas Hawari. Bad practice yang ini ya, yang sering saya dengar juga uang kopi, atau di tempat saya itu bilangnya uang rokok lah. Nah, ya bisa gitu. Ini kan topik yang cukup sensitif banget nih. Kalau Mbak Erni lihat dari sisi etika, gimana sih Mbak cara ngatasin hal-hal yang seperti ini Mbak? Ini soal integritas, kita harus mulai dari atas. Pimpinan harus jadi teladan anti gratifikasi. Yang tidak kalah penting, ASN harus berani melaporkan penyimpangan di lingkungan kerjanya. Tapi tentu sistem pelaporannya harus aman dan anonim, biar yang lapor nggak takut. Iya, terima kasih Mbak Erni. Harus berani ya Mbak menolak gratifikasi. Oke, saya setuju banget nih. Kalau dari Mbak Entelina, Mbak melihat akar masalahnya apa sih? Kenapa bisa terjadi seperti ini Mbak? Iya, menurut saya akar utamanya itu yaitu loyalitas yang salah. Kadang kita masih loyal sama kebiasaan lama, bukan pada nilai-nilai ASN. Solusinya ya harus tegas, ada sistem reward dan punishment yang konsisten. Loyalitas yang salah ya. Oke, terima kasih Mbak Entelina. Mas Salman, kalau Smart ASN pengen bantu ngatasin masalah yang tadi, kira-kira langkah konkretnya itu gimana Mas? Kalau Mas lihat. Ya Mbak Lida, kalau menurut saya sih kita harus jadi agen perubahan,
Misalnya bikin sistem nih, pemantauan real time buat keterlambatan bus atau berita acara sidang nih. Atau bisa juga nih kita bikin layanan mobile atau cetak gratis buat warga di daerah nih. Jadi smart governance ini bisa dirasain semua orang. Jadi bukan cuma orang yang di kota saja yang bisa merasakan, tapi sampai ke pelosok desa. Mungkin itu aja sih, menurut saya sih Mbak Rida. Ya, harus jadi agen perubahan ya. Tadi misalnya ada Benar itu. bikin sistem pemantauan real time, misalnya ada keterlambatan dari berita acara. Oke, terima kasih Mas Salman. Sekarang mari kita simpulkan yuk, kita ke Mbak Entelina kembali. Mbak Entelina, dari tadi teman-teman menyampaikan bahwa nilai berakhlak nih yang menjadi fondasi utamanya. Kenapa sih Mbak nilai berakhlak ini yang paling penting buat smart governance di peradilan? Menurut saya, karena nilai berakhlak itu adalah pondasinya. Tanpa nilai-nilai berakhlak, sistem secanggih apapun bisa disalahgunakan. Nilai ASN berakhlak inilah yang buat inovasi tetap berpihak pada keadilan. Jadi berakhlak itu adalah fondasi utamanya. Makasih Mbak Entelina, keren banget. Mbak Erni, ada nggak pesan terakhir soal etika dan juga inklusivitas? Pesan saya, smart governance ini harus adil dan berintegritas. Semua orang punya hak buat dapat layanan dan informasi yang sama tanpa batas sosial atau ekonomi. Teknologi harus jadi jembatan, bukan penghalang buat keadilan. Ya, teknologi harus jadi jembatan, bukan jadi penghalang buat keadilan. Oke, terima kasih Mbak Erni. Gak kerasa ya obrolan kita hari ini itu udah banyak banget. Kita ngupas soal gimana smart governance bisa jalan maksimal di lingkungan peradilan, dari pengadilan agama, pengadilan negeri, dari inovasi-inovasi keren sampai tantangan juga yang harus kita beresin bareng-bareng. Intinya adalah smart governance itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang cara berpikir dan bersikap kita sebagai ASN yang berakhlak. ASN berakhlak yang melayani dengan hati, kerja dengan integritas, juga berinovasi tanpa henti. Kita semua tentunya punya peran buat bikin Mahkamah Agung dan seluruh instansi peradilan makin transparan, inklusif, dan dipercaya masyarakat. Luar biasa. Perlu kita ingat setiap ASN itu agen perubahan. Terus semangat jadi smart ASN yang berakhlak. Terima kasih buat semua narasumber hari ini. Terima kasih Mbak Erni, Mbak Entelina, Mas Salman, dan Mas Wari. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa.